Presentasi diskusi 5 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan tema Integrasi Teknologi dalam Pendidikan Dasar. Saya Niluh Made Megawati dengan NIM 501342807. Pertanyaan 1. Saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT atau etika dalam perkembangan AI, yakni Artificial Intelligence atau AI, yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Fenomena kemunculan Artificial Intelligence atau AI seperti ChatGPT menjadi salah satu bentuk nyata transformasi digital yang membawa dampak besar di dunia pendidikan. Berdasarkan prinsip dalam BMP MPDR 5302, kepemimpinan pembelajaran inovatif di era digital, seorang pendidik harus mampu bersikap adaptif, kritis, dan etis dalam memanfaatkan teknologi termasuk AI untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik tentunya. Dari sisi kelebihan, AI seperti ChatGPT dapat menjadi asisten belajar yang sangat membantu. AI mampu memberikan penjelasan konsep secara cepat, menyediakan latihan soal, membantu guru dalam menyusun bahan ajar, serta mendukung personalisasi pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Dalam konteks pedagogik digital, AI juga dapat memotivasi siswa untuk belajar mandiri, mengeksplorasi topik lebih dalam, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui interaksi berbasis tanya jawab. Namun, di sisi kekurangan, penggunaan AI perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan. Ada risiko penurunan kemampuan berpikir analitis dan orisinalitas jika siswa hanya mengandalkan jawaban dari AI tanpa proses refleksi. Selain itu, akurasi dan konteks jawaban AI tidak selalu sesuai dengan kurikulum nasional, sehingga guru tetap perlu berperan sebagai filter dan fasilitator yang memastikan kebenaran serta relevansi dari informasi tersebut. Dalam pengalaman saya sebagai pendidik, pemanfaatan AI di kelas dapat menjadi alat bantu yang efektif jika diarahkan dengan benar. Misalnya, saya menggunakan ChatGPT untuk membantu siswa mencari ide dalam penulisan teks naratif atau merancang kuis interaktif berbasis konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian, AI bukan menggantikan peran guru, melainkan menjadi mitra dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif, efisien, dan bermakna. Berikutnya, pertanyaan kedua. Berikan pendapat Anda mengenai video pada materi pengayaan 5.2 dengan judul A Day Made of Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan manfaatkan. Kemudian, bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat atau tergambar dalam video tersebut. Video A Day Made of Glass 2 menggambarkan sebuah visi masa depan di mana kehidupan manusia sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi berbasis layar sentuh, transparan, dan kecerdasan buatan. Dalam video tersebut, kita dapat melihat berbagai teknologi yang kini mulai nyata dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti smart glass atau kaca interaktif, augmented reality atau AR, Internet of Things, wearable technology, dan sistem pembelajaran berbasis digital interaktif.
Semua perangkat saling terhubung, memudahkan komunikasi, kolaborasi, dan akses informasi secara real-time di berbagai konteks kehidupan termasuk pendidikan. Beberapa teknologi dalam video tersebut kini sudah mulai kita manfaatkan, seperti papan digital interaktif di kelas, smartphone, tablet, dan aplikasi pembelajaran berbasis AR atau VR yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masa depan pendidikan akan semakin berorientasi pada pemanfaatan teknologi yang mendukung pembelajaran kontekstual, visual, dan kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, persiapan menghadapi kemajuan teknologi seperti yang tergambar dalam video harus mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, literasi digital, yaitu kemampuan memahami, memilih, dan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Yang kedua, kesiapan pedagogis, yakni merancang pembelajaran yang memadukan teknologi dengan metode yang bermakna dan humanis. Yang ketiga, sikap adaptif dan reflektif, yaitu keterbukaan untuk terus belajar dan berinovasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Dengan memegang peran sebagai fasilitator dan inovator, pendidik harus mampu menjadikan teknologi bukan sekedar alat bantu, tetapi sebagai sarana untuk membangun pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik sesuai tuntutan abad ke-21. Kesimpulannya, teknologi seharusnya tidak menggantikan peran guru, melainkan memperkuat fungsi guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Melalui kesiapan dan adaptasi yang berkelanjutan, pendidik dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, menyenangkan, dan bermakna di era transformasi digital. Demikian tadi penjelasan diskusi kelima dari saya. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di diskusi yang keenam. Salam sejahtera untuk kita semuanya.